wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih memberikan kehidupan kepada kita semua agar kita bisa menggunakannya untuk menambah kebaikan, untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita istiqamah di jalannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang telah mengajarkan kita semua berbagai macam bentuk kebaikan. Kita wajib mencintai beliau, bersalawat untuk beliau, dan pelajari sunnah-sunnah beliau, karena petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, sebagaimana beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita yakini. Ketika seseorang meyakini bahwasanya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kemudian kita menerima syariat yang di luar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita boleh menerima syariat yang dibuat, yang dibikin-bikin oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Adapun selain beliau maka kita tidak diizinkan untuk mengamalkannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab dosa-dosa besar, dan kita masuk pada pembahasan yang ke-25, yaitu bunuh diri, membunuh diri sendiri. Seseorang ketika mendapatkan nikmat hidup adalah salah satu nikmat yang sangat besar sekali, sebelum dia merasakan nikmat keimanan, atau nikmat hidup itu berbarengan dengan nikmat keimanan. Karena seorang anak ketika dia lahir, maka dia membawa agama fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu terlahir di atas fitrah. Jadi ini adalah dua nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat kehidupan dan juga nikmat fitrah, nikmat Islam, nikmat kehidupan dan juga nikmat Islam. Maka dua-duanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dua-duanya kita diperintahkan untuk menjaganya. Nikmat kehidupan kita dan juga nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menjaga dua nikmat yang sangat besar ini, Sebagaimana orang yang kalau tidak bisa menjaga nikmat imannya sehingga dia keluar
dari agama Islam, ya, maka dia menjadi orang yang celaka. Demikian juga ketika ada orang yang tidak bisa menjaga kehidupannya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang begitu besar sekali. Meskipun tidak sama dengan orang yang kehilangan apa? Imannya tadi, Islamnya tadi, ya, tidak sama. Meskipun dua ini pada asalnya berbarengan, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membedakannya ketika seseorang kehilangan salah satu dari dua nikmat tersebut. Adapun kalau seseorang kehilangan imannya, kehilangan Islamnya, maka tidak ada keberuntungan sama sekali. Dia benar-benar akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Adapun orang yang membunuh dirinya sendiri, menghilangkan nyawanya sendiri, atau juga menghilangkan nyawa orang lain, ya, menghilangkan nyawa orang lain, maka dia juga terancam mendapatkan api neraka yang sangat pedih, yang sangat lama. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betapa lama dia akan di sana. Ditunjukkan dalam beberapa hadis yang nanti kita baca. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasanya jasad yang kita pakai sekarang ini, ya, dari berbagai macam kelengkapannya dan juga fungsinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih, ya. Dari orang tua misalkan, kita tidak bisa milih orang tuaku, aku pengen orang tua yang begini, yang begitu. Orang yang terlahir dalam keadaan miskin misalkan, dia tidak bisa protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau lahirkan aku dari orang tua yang miskin, dari orang tua yang jelek misalkan, ya. Gak bisa protes. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mendapatkan orang tua yang kaya raya atau orang tua yang bagus bentuknya, kuat, misalkan, dia juga tidak bisa menyombongkan diri, tidak bisa menganggap dirinya di kasta tertinggi, nggak bisa. Itu dalam agama Islam. Ya mungkin kalau dalam agama selain Islam terserah mereka bicara apa. Tapi kalau Islam nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa hatinya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maka tidak bisa hanya dilihat dari sisi garis keturunan atau dilihat dari sisi kekuatan. Ini bangsa apa, ya? Orang Asia atau orang Eropa atau orang Amerika? Tidak sama sekali. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan juga tidak melihat bentuk tubuh kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Hati kalian dan juga amal-amal kalian. Jadi apapun bentuk kita, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kita, yang penting kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, berarti kita punya kesempatan untuk merasakan surga Allah Subhanahu wa taala atau kita merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minan nar, ya. Jadi tinggal kita bisa menggunakan tubuh yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada larangan berkaitan dengan tubuh kita misalkan, tidak boleh mentato, tidak boleh mencukur bulu alis, tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita sesuai dengan apa? Petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya tidak boleh membunuh diri sendiri. Tidak bisa orang mengatakan tubuhku punya diriku sendiri, aku terserah mau ngapain. Tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Jadi konsep Islam bahwasanya tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan untuk kita gunakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakannya bukan dengan petunjuk Allah, berarti kita dosa, tergantung tingkatan dosanya.
Dan juga pada pertemuan yang dulu kita sebutkan tentang nilai seorang hamba. Jadi nggak mungkin dia itu bisa menyepelekan nilai kehidupannya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakannya, menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa berharganya manusia. Tinggal dirinya sendiri bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Allah sudah memberikan nilai kita yang sangat tinggi, ya. Seperti dulu kita sebutkan, kalau orang matanya misalkan melukai mata orang lain, nggak bisa lihat dua-duanya, maka membayar 100 ekor unta, ya kan? Kalau dipukul kemudian telinganya nggak bisa dengar, ya, maka dia juga membayar apa? 100 ekor unta. Kalau tangannya misalkan kepotong juga sama, dan lain sebagainya. Jadi ini nilai manusia. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bahwasanya manusia itu sangat berharga. Dan kita diperintahkan untuk melestarikan kehidupan manusia ini, ya. Disuruh untuk melestarikan kehidupan manusia. Tidak boleh membunuh orang lain, termasuk di dalamnya tidak boleh membunuh diri sendiri. Baik. Kita baca beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ini sebelumnya ayatnya berkaitan dengan tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dilakukan dengan cara jual beli atas dasar sukarela dari kalian semua, ya. Jadi syarat jual beli itu dengan cara apa? Sukarela, tukar menukar barang, dan dua-duanya apa? Sukarela. Tidak ada yang merasa terzalimi, tidak ada yang merasa terpaksa, tertipu dan lain sebagainya. Wala taqtulu anfusakum, dan juga janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Membunuh diri kalian sendiri bisa diartikan yaqtulu ba'dukum ba'dha, ya, sebagian kalian membunuh yang lainnya. Bisa juga diartikan seseorang membunuh dirinya sendiri. Kenapa bisa diartikan wala taqtulu anfusakum, artinya yaqtulu ba'dukum ba'dha, kalian membunuh, ya, membunuh orang lain yang sesama muslim. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa, ya, tulu anfusakum dzalikum, ketika umatnya Nabi Musa itu menyembah lembu, ya kan, anak lembu yang mengeluarkan suara. Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwasanya mereka itu membunuh diri sendiri. Artinya mereka saling membunuh, gitu ya. Mereka saling membunuh. Allah mengatakan di situ, uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah melarang kita, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena seorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga kehidupan, dan seorang muslim itu seperti satu jasad, ya. Muslim seperti satu jasad. Kalau disebutkan diri kalian sendiri, ya, itu bisa diartikan sebagai seluruh kaum muslimin. Kalau ada seseorang membunuh saudaranya yang lain, berarti dia seperti membunuh diri sendiri. Karena juga dia akan dikisos, ya. Dia juga akan dibunuh hukumnya, kisos. Dan juga bisa diartikan sebagai membunuh diri sendiri, seperti dalam kisah itu Amr bin Al-As, ya. Amr bin Al-As
beliau adalah seorang pemimpin dalam suatu pertempuran yang disebut dengan Zatus Salasil. Beliau menceritakan bahwasanya ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidah. Aku junub, ya. Aku junub pada malam yang dingin sekali. Shadidatul bard. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlik. Ya. Aku khawatir kalau aku mandi di waktu tersebut nanti aku mati. Ya, jadi di Syam kalau nggak salah ini dingin, ya, musim dingin. Kalau mandi aku takut mati. Fatayammamtu thumma shallaitu bi ashabi salatas subh. Akhirnya aku tayamum saja. Beliau junub tapi enggak mandi, cuman tayamum saja. Kenapa tayamum tadi? Karena takut mati, kondisinya sangat dingin sekali. Kemudian aku sholat dengan teman-temanku. Artinya beliau menjadi imam sholat subuh. Qala falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakartu dzalika lahu. Aku pun menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun mengatakan, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub." Kamu salat sama teman-temanmu dalam keadaan junub, ya. Aku mengimami mereka dalam keadaan junub. Beliau pun kemudian menceritakan, "Ya Rasulullah, inni ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard." Aku kemarin itu junub dalam kondisi malam yang sangat dingin sekali. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika. Ya. Takut kalau aku mandi di waktu tersebut nanti aku mati. Dan aku teringat fadzakartu qaulallah, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Akhirnya apa? Tayamum, kemudian salat. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'a. Beliau pun kemudian tertawa, ya, mendengar penuturan Amr bin Al-As. Beliau tertawa dan tidak mengucapkan apapun. Ini termasuk bagian dari sunnah apa, Pak? Taqririyah, ya. Sunnah taqririyah, sesuatu yang disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disetujui. Sunnah ada 3. Apa, Pak? 1 sunnah qauliyah. Qauliyah, Pak. Qaul, apa artinya qaul? Ucapan, ya, yang bentuknya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fi'liyah. Fi'liyah. Apa ini fi'liyah? Dari kata fi'lun. Apa itu fi'lun? Buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya para sahabat yang melihat dan mereka yang menceritakan tentang buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang wudhu Nabi atau haji Nabi atau juga banyak sekali, ya. Ini sunnah apa Nabi namanya? Fi'liyah. Yang ketiga sunnah taqririyah. Taqririyah, ya. Itu artinya persetujuan atau pengakuan, bisa dengan cara mengucapkan iya, ya, kamu benar, atau dengan diam saja, ya, mendiamkan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, atau bahkan beliau tersenyum, atau beliau menyebutkan keutamaannya. Baik. Itu disebut dengan sunnah taqririyah. Jadi ijtihad. Di sini Amr bin Al-As berijtihad dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang ulama yang mengetahui dasar-dasar hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka diperintahkan untuk berijtihad apabila mengalami suatu kondisi yang memang membutuhkan ijtihad untuk dirinya ataupun untuk orang lain, ya. Karena harus menemukan jawabannya. Mereka harus melakukan sesuatu berdasarkan apa?
ilmu, kan gitu. Makanya sering para jamaah bertanya permasalahan yang detail sekali kepada apa? Kepada ustadz, kepada ahli ilmu. Dan betapa sering juga ahli ilmu atau seorang guru itu tidak bisa menjawab atau tidak berani apa? Menjawabnya, sampai didiskusikan kepada yang lainnya. Baik. Apalagi masalah nyawa, ya. Masalah nyawa ini masalah yang besar. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian. Apa hubungannya membunuh diri dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi seakan-akan kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu dikasih kehidupan oleh Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan juga ketika kamu mengalami berbagai macam kesulitan, musibah, itu juga salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kan biasanya orang bunuh diri ada alasannya, Pak ya. Bunuh diri apa alasannya? Ada yang alasannya paling banyak di zaman sekarang mungkin apa? Hutang, ingin lari dari hutang, akhirnya dia bunuh diri. Kalau orang-orang kafir di luar negeri mungkin karena beban mental menghadapi pelajaran sekolah atau kegagalan di dalam mendapatkan kehidupan pekerjaan, atau juga tercorengnya nama baik, ya, dan juga terpuruk hidupnya banyak sekali alasan-alasan yang digunakan untuk membunuh diri, ya. Allah alam, apakah ada negara di sana yang melegalkan bunuh diri? Ada apa enggak, Pak? Saya enggak tahu nih. Artinya kalau ada orang pengen bunuh diri, ya sudah, enggak usah dicegah gitu, biarin saja, ya. Jadi hasad, sensitif yang dimiliki oleh warga-warga itu sudah hilang. Karena apa? Karena menganggap bunuh diri itu hak setiap orang, siapa saja mau bunuh diri silahkan gitu, ya. Nah, tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kalau ada orang ingin bunuh diri, kemudian kita melihatnya, maka kita melarangnya, ya, karena ini perbuatan yang rusak sekali, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nggak, Pak? Ada negara yang melegalkan bunuh diri gitu? Nggak pernah dengar? Mungkin kita mendengarkan. Innallaha kana bikum rahima. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau alasan seseorang bunuh diri adalah dikarenakan sulitnya menghadapi kehidupan, ingatlah bahwasanya orang yang paling tinggi, yang paling dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengalami berbagai macam kesulitan ketika di dunia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulu fuqara'ul muhajirin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, atau ada yang menyebutkan enggak pakai muhajirin, orang-orang fakir lebih dulu masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu setengah hari. Setengah hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 500 tahun, ya, 500 tahun. Jadi duluan dia. Kenapa? Karena memang di dunia sudah mendapatkan kesulitan. Dengan kesulitan dunia Allah Subhanahu wa taala ngasih kortingan, ya, ngasih diskon sama dia. Di akhirat nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami oleh seorang muslim, ya. Jadi menghadapi kesulitan itu dengan kesabaran, dengan legowo, lapang dada. Dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keluasan rahmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari ujian yang telah dia terima di dunia, ya. Jadi mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesulitan yang diterima oleh seorang hamba harus disikapi dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Musibah apapun yang menimpa kamu itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman
maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Beriman artinya apa? Beriman bahwasanya ini adalah ujian, ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Hidayah apa? Hidayah untuk mendapatkan kesabaran yang kuat dan juga hidayah untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, ya. Jadi dengan adanya ujian-ujian itu, orang tersebut akan semakin dewasa, semakin pintar, semakin kuat, ya, menghadapi berbagai macam permasalahan. Atau juga kalau misalkan masalahnya masalah hutang, ya, nah ini memang yang paling berat dan biasanya masalah hutang. Dia mungkin ditagih, dihina, di macam-macam. Makanya jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada hutang seperti ini, ya, jangan kita menimbulkannya. Karena memang hutang itu permasalahan yang paling berat sekali, ya. Jadi sebelum kita dituntut dari berbagai macam pihak, maka hindari hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari 4 hal, ya, ketika beliau sholat. Salah satunya, wa'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari dosa dan juga apa? Dan juga hutang, ya, dan juga hutang. Jadi kalau orang sudah terlanjur berhutang bagaimana? Ya, kalau sudah terlanjur berhutang, maka dia harus bekerja keras untuk menutupi hutang tersebut. Ya, kerja saja. Kalau nggak bisa juga, dia ternyata masih terpuruk, udah nikmatin saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha bekerja, ya. Terus berusaha bekerja, dan ingatlah bahwasanya cacian manusia ketika dia ditagih hutangnya, ya, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melanjutkan hutang piutangnya lagi, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha dengan bekerja dan terus saja nikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ketenangan jiwa, ya, mencari ketenangan jiwa. Apalagi hutangnya riba, Pak, yaitu berat. Mungkin pertama hutangnya kecil, 20 juta. Tapi kemudian karena riba bisa jadi apa? Bisa jadi beratus juta, kan gitu, ya. Karena nggak bisa bayar. Itulah kerusakan riba. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kan di zaman dahulu orang itu sampai menjual anaknya, menjual keluarganya, ya, sebagai membayar apa? Hutang. Nggak punya sesuatu untuk membayar hutang, ya sudah, anakmu saja yang aku ambil sebagai budak. Karena apa? Transaksi riba yang tidak kunjung dibayar semakin besar. Baik. Innallaha kana bikum rahima. Jadi kita harus ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Dan barang siapa yang melakukan itu, yaitu karena permusuhan dan juga kezaliman, ya, kebencian dan juga kezaliman, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang membunuh diri sendiri bukanlah dia menyelesaikan permasalahan, tapi dia hanya memindah permasalahan dari permasalahan yang kecil menjadi permasalahan yang lebih besar. Jadi salah kalau seseorang mengira ketika dia mati bunuh diri permasalahannya sudah kelar, selesai. Tidak, bahkan ada yang sampai sebelum bunuh diri dia bunuh dulu anggota keluarganya supaya tidak mewarisi permasalahannya. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, baru dia bunuh diri. Na'udzubillah. Ini kenapa, Pak? Kebodohan, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kebodohan. Tidak tahu dia, tidak mengerti. Ternyata hukuman akhirat itu lebih berat daripada hukuman dunia. Bahkan mungkin dia berkata dalam dirinya sendiri, yang penting aku terbebas dari permasalahan dunia, ya, Allah Maha Pengasih, ya, itu urusanku nanti di hadapan Allah. Allah Maha Pengasih, aku minta pengampunan dari Allah nanti kalau sudah mati. Ya, ini syubhat namanya. Karena pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh seseorang itu ketika
ketika di dunia, dicarinya di dunia, ya. Dicarinya di dunia. Baik. Jadi orang yang membunuh diri sendiri, dia hanya memindahkan permasalahannya. Kalau permasalahan tadi permasalahan hutang tidak akan selesai, ya. Ketika seorang mati nggak selesai, akan dibawa sampai hari kiamat. Kalau dia memiliki pahala, maka akan diambil pahalanya untuk membayar hutangnya. Kalau nggak punya, maka diambilkan dari dosa orang yang dia zalimi. Ya, dia pernah berhutang tapi nggak bayar, maka nanti diambil dari dosa orang yang dizalimi, dia kemudian dilemparkan kepada neraka. Sudah nggak punya kebaikan lagi. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang, ini masih lanjutan ayat ya. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka kami akan melebur dosa-dosa kalian. Apa di sini sayyi'at? Ini adalah dosa-dosa kecil. Artinya, seseorang apabila melakukan bunuh diri, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang menjaga diri dari melakukan dosa-dosa besar, maka bersih dosa-dosa kecilnya itu. Kalau sudah bersih, berarti bersih semuanya. Dosa-dosa besar tidak dia lakukan, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus senantiasa berilmu dengan mendengarkan apa? Materi-materi yang telah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memperkuat iman kita, ya, bisa menguatkan diri kita dalam menghadapi berbagai macam musibah, ujian yang menimpa kita. Dan juga salah satu yang menjadi sebab orang itu bunuh diri adalah rasa sakit yang berkepanjangan yang dia rasakan. Dia nggak tahan lagi kemudian bunuh diri, ya, nanti kita sebutkan hadisnya. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." Dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki rahmat yang luas. Salah satu sifatnya adalah orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lainnya. Jadi ada orang menyembah Allah, doa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Ini orang apa, Pak? Musyrik, ya, seperti ini. Syirik. Mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan syirik yang sesungguhnya, ya. Jadi syirik itu jangan dianggap seperti orang yang menyembah hanya kepada patung saja, dia tidak menyembah Allah. Bukan. Bahkan lafaz syirik itu pada asalnya untuk orang yang berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam As-Sun'ani. Syirku, ya. Lafaz syirik menunjukkan dia berdoa kepada Allah juga. Ya, lafaz syirik menunjukkan apa? Orang tersebut berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jiwa orang lain atau jiwa diri sendiri, ya. Jiwa orang lain atau juga jiwa diri sendiri, ini sama, tidak diperbolehkan. Jadi sifat orang yang beriman yang dipuji oleh Allah sebagai ibadur rahman, mereka memperhatikan kehidupan, ya, memperhatikan
kehidupan orang lain atau juga kehidupan diri sendiri. Hadis dari Jundub bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis muttafaqun alaih. Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a. Sungguh bahwasanya ada orang di antara mimman kana qablakum, orang sebelum kalian, rajulun bihi jurhun, ada seseorang yang terluka, jazi'ah, lalu dia itu enggak sabar, keluh kesah, fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu, dia pun akhirnya mengambil pisau dan memotong tangannya, ya, merobek tangannya. Jadi ada orang merobek pembuluh darahnya. Fama raqa'ad dam, maka darah itu tidak berhenti mengalir hatta mata, sampai dia mati, ya. Ini salah satu cara bunuh diri. Bukan untuk ngajarin kita bunuh diri, Pak, ya. Tapi di sini menunjukkan pernah kejadian seperti itu di masa lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi jannah. Hambaku telah mendahului aku dengan dirinya sendiri, maka aku haramkan surga untuknya. Ya, disebutkan haram surga untuknya nih, masya Allah. Jadi ada kemungkinan dia nggak bakal masuk surga. Tapi juga, ya, maksudnya adalah dia tidak akan masuk surga dalam waktu yang lama, harus masuk neraka terlebih dahulu. Badarani abdi binafsi, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya sendiri. Artinya apa? Seseorang mati dengan berbagai macam cara, ya. Ada yang bukan menyengaja untuk membunuh diri sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkannya dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara sakit, ada yang dengan cara kecelakaan, ada yang dengan cara, ya, pokoknya banyak insiden, ya, banyak kejadian. Ini orang ini bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala, tetapi rencananya diri sendiri. Meskipun, ya, nanti rencananya dia juga termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala lebih menonjolkan, ya, bahwasanya ini adalah orang yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri sendiri. Baik. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab dia membunuh diri sendiri dikarenakan luka atau dikarenakan sakit yang berkepanjangan atau sakit sekali dan dia tidak sabar. Ya, jadi pertanyaannya ini, dia bunuh diri karena sakit atau karena nggak sabar? Sakit atau karena nggak sabar, Pak? Karena lebih dominan karena nggak sabar, ya. Ya, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, entah itu nikmat ataupun sakit musibah, itu harus dihadapi dengan apa? Sabar, ya. Jadi orang yang bunuh diri ini adalah orang yang tidak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dikasih sabar dalam menghadapi berbagai macam hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan juga lebih luas daripada apa, Pak? Daripada sabar. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri bihadidatin, dengan pisau besi, fahadidatuhu fi yadihi, maka pisaunya ini akan ada di tangannya nanti pada hari kiamat. Yatawajja'u biha fi batnihi, dia itu menusuk-nusuk dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Terluka itu sakit atau enggak, Pak?
sakit ya. Jawabnya apa? Sakit. Nanti pada hari kiamat dia itu bukan cuma disiksa dengan dibakar api saja, tidak, tetapi dia itu juga melukai dirinya sendiri. Ya, dilukai oleh dirinya sendiri, bukan malaikat yang mengazabnya. Finari jahannam, di neraka jahannam, kholidan mukhalladan, dia itu kekal di dalamnya, fiha abada, selama-lamanya. Ya, disebutkan selama-lamanya di sini. Seperti yang tadi kita sebutkan, ini menunjukkan waktu yang sangat lama. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan beberapa pendapat para ulama. Salah satunya ada yang mengatakan mungkin orang ini adalah orang yang menghalalkan bunuh diri. Orang yang menghalalkan bunuh diri, karena menghalalkan beda dengan hanya melakukan. Orang yang menghalalkan tetapi dia tidak melakukan, tetap hukumnya kufur kepada Allah. Ya, kufur kepada Allah. Kalau dia melakukan tetapi tidak menghalalkan, berarti dia tidak merubah hukum Allah. Dia dosa besar. Ya, itu pertama tadi ya. Pendapat pertama bahwasanya kemungkinan orang ini adalah orang yang apa? Menghalalkan bunuh diri. Ya, menganggap bunuh diri adalah sesuatu yang halal, maka dia dihukumi sebagai orang kafir sehingga kekal di dalam api neraka. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya lafaz khalidan mukhalladan fiha abada ini menunjukkan, tidak selalu menunjukkan selama-lamanya nggak bakal keluar, tapi menunjukkan waktu yang sangat lama. Ya, begitu lama dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya, ini termasuk yang paling lama di dalam neraka. Ya. Kalau penjara itu ada penjara yang sampai seumur hidup dan 20 tahun dan lain sebagainya. Jadi ini yang paling lama, termasuk yang paling lama. Bukan di penjara, tapi di neraka. Ya, membunuh diri sendiri. Saya ulang, yang kedua tadi menyebutkan bahwasanya khalidan mukhalladan fiha abada, menunjukkan waktu yang sangat lama, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang ketiga menyebutkan bahwasanya ya, ini adalah berita awal kali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal diampuni sama sekali, adalah pelaku kesyirikan. Allah menetapkan dalam dua ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain apa? Selain syirik. Ya. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ketika awal disebutkan orang yang membunuh diri sendiri, ya, ini kemudian diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi rahmat dan juga ampunan oleh Allah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi 3 kemungkinan. Yang pasti membunuh diri sendiri ini dosa yang sangat berbahaya jamaah ya. Dosa besar sekali. Kita jangan sampai kepikiran ada aku mati saja deh, bunuh diri saja dan lain sebagainya. Ya, nggak ada seperti itu. Macam-macam orang cara bunuh diri. Ini caranya menusuk diri sendiri. Ya, dia melukai entah perutnya atau tangannya atau apalah dia lukai. Kemudian wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi, barang siapa yang membunuh diri sendiri dengan racun, ya, jadi minum racun dia. Racun itu bukan cuman minum seperti orang minum kemudian mati gitu, tidak, tapi dia akan merasakan berbagai macam efek setelah minum racun tersebut. Efek mungkin apa, anak nggak tahu ya, karena alhamdulillah nggak pernah minum racun.
Tapi ya paling tidak kita mengetahui dia akan merasa tercekik, kemudian juga merasakan sakit di tubuhnya ketika aliran darahnya tersumbat, nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah berbagai macam efek ya. Silakan mungkin tanya ke dokter yang memahami masalah ini. Efek racun itu kalau di tubuh itu bagaimana? Ya seperti kita lah. Misalkan ada orang apa itu? Yang kalau racun menyebar ke tubuh itu ginjal ya misalkan ya, yang ginjalnya kurang bisa bekerja dengan baik, racunnya itu menyebar ke seluruh tubuh ya, berbagai macam efek yang dia rasakan. Baik. Fasummuhu fi yadihi, maka racunnya itu akan ada di tangannya. Yatahassahu fi nari jahannam, dia akan meminumnya ya di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya. Terus menerus di dalam neraka dia akan melakukan seperti itu ya, kemudian minum lagi, jur atau mati, minum lagi, bukan mati yang hilang nyawa, tidak ya. Jadi dia akan merasakan efek dari sakitnya minum racun tersebut. Wa man taradda min jabalin qatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung atau dari tempat yang tinggi, orang bunuh diri dengan cara terjun dari hotel, terjun dari rumahnya atau dari apartemen, dari apa saja lah ya, dia naik kemudian bunuh diri, terjun bebas, mati dia, menganggap selesai urusannya udah. Tapi ternyata di hadapan Allah belum. Ini adalah awal dari musibah yang dia lakukan sendiri. Ya. Maka nanti di hari kiamat di neraka jahanam dia akan seperti itu juga, menjatuhkan diri sendiri ya, terjun di neraka. Seperti itu, naik lagi, terjun lagi, naik lagi, terjun lagi. Ya, tidak ada habisnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hukumannya. Dan juga alladzi yakhnaqu nafsahu yakhnaquha finnar walladzi yat'anuha finnar, rahul Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya. Orang yang mencekik diri sendiri atau gantung diri. Ada orang bunuh diri dengan apa? Gantung diri. Orang yang menggantung dirinya sendiri, mencekik dirinya sendiri, nanti dia cekik diri sendiri itu, gantung diri di neraka jahanam. Dan orang yang menusuk dirinya juga akan tusuk dirinya di neraka jahanam. Jadi banyak sekali jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala hadis yang menggambarkan kepada kita semua tentang hukuman orang yang membunuh diri sendiri di neraka jahanam. Dan ini tujuannya supaya kita takut ya, jangan sampai terbesit sesuatu ketika menghadapi permasalahan yang berat ya, untuk melakukan hal yang konyol seperti ini. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih cerita tentang orang laki-laki yang merasakan sakit dikarenakan terluka. Dia berharap dia cepat mati. Akhirnya dia bunuh diri, ya. Diriwayatkan oleh beberapa sahabat ya. Ceritanya saling menguatkan. Dari Jabir bin Abdullah contohnya disebutkan, maridha rajulun, ini orang sakit ini ya. Ada orang yang sakit, fasiha alaihi ya. Faja'a jaruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalahu innahu qad mat. Ada orang yang sakit, kemudian tetangganya melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, si fulan sudah meninggal wahai Rasulullah. Ya, artinya apa? Tetangganya minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudri?" Kamu tahu dari mana? Ana ra'aitu, aku melihatnya sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innahu lam yamut, dia belum meninggal. Ya, dia lihat sudah meninggal, tapi Rasulullah bilang apa? Belum meninggal. Ya. Faraja'a, kemudian dia pun kembali, dan fasiha alaihi.
Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu teriak untuk memberitahukan bahwasanya si fulan sudah mati. Beberapa kali, dan setiap kali dia mengatakan bahwasanya orang itu sudah mati, aku melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya. Beliau selalu mengatakan apa? Innahu lam yamut, dia belum mati. Kemudian istrinya mengatakan, istri orang yang tadi, yang sakit tadi, mengatakan, orang itu, orang yang tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ya. Kemudian orang tersebut berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju orang yang sakit tadi, ya. Menuju orang yang sakit tadi. Kemudian dia melihatnya qad nahara nafsahu bimishqasin ma'ahu. Dia itu membunuh diri sendiri dengan ujung tombak, ya, dengan ujung tombak yang dia miliki. Dia pun berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia lihat, ya, annahu qad mat, dia setelah mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terakhir kali, wa ma yudrik, kamu tahu dari mana? Ra'aituhu yanhara nafsahu bimasyaqis ma'ahu, aku melihat dia bunuh diri dengan tombak, ya, dengan ujung tombak yang dia miliki. Ra'aitahu, kamu melihatnya? Qala na'am, iya. Idzan la usolli alaihi, kalau gitu aku tidak akan mensolatinya. Jadi orang yang bunuh diri, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatinya. Tapi apakah ini orang kafir? Tidak, ya. Ini ancaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau mensolati orang yang bunuh diri. Dalam hadis Jabir bin Samurah juga disebutkan secara secara pendek, amma ana fala usolli alaihi, adapun aku tidak akan mensolatinya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kondisi orang tersebut. Orang ini adalah ahlun nar, penghuni neraka. Kalau mati dalam keadaan wajar karena sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya. Ya. Tunggu dulu, belum selesai, urusannya belum selesai, dia belum mati, ya, sampai kemudian dia belum mati. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui matinya dalam kondisi yang tidak wajar, ya, dengan cara bunuh diri. Maka ketika tetangganya mengatakan dia sudah mati, beliau tidak percaya, dia belum mati, dan memang belum mati sampai dia betul-betul bunuh diri, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang melawan orang musyrikin, ya, berjumpa dengan orang musyrikin kemudian berperang melawan mereka. Ketika sudah selesai perangnya, jadi pasukan Nabi berkumpul, pasukan mereka berkumpul, ya, kemudian sudah selesai. Maka ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan, ya, ada seseorang di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu ketika berperang, masya Allah, seperti singa, ya, menemukan siapa saja yang sendirian langsung dia kejar, langsung dia berusaha membunuhnya. Tapi dia itu terkena luka yang banyak sekali, ya, sampai ada sahabat yang mengatakan ketika melihat keberaniannya, ma ajza'u minnal yaum ahadun kama ajza'a fulan, tidak ada orang yang lebih baik, ya, jasanya atau juga kepahlawanannya seperti si fulan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari ucapan mereka, amma innahu min ahlin nar, dia itu termasuk penghuni neraka. Ya, dia itu termasuk penghuni neraka. Jadi para sahabat melihatnya dia ini luar biasa, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia penghuni neraka. Maka ada seseorang dari sahabat yang mengatakan ana sahibuh, aku akan menemaninya,
memperhatikan apa yang terjadi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dia ini penghuni neraka, padahal dia berjuang sekuat tenaga seperti itu di medan perang. Ya. Lalu dia ini keluar bersamanya. Ketika orang tersebut berhenti, dia pun ikut berhenti. Kalau orang itu berjalan cepat, ikut berjalan cepat juga. Jadi dibuntutin terus ya. Fa kharaja ar-rajul fajuriha ar-rajul jarhan syadida. Orang tersebut terkena apa? Terkena luka yang sangat parah. Fasta'jalal maut, dia ingin segera mati. Fa wada'a nasla sayfihi bil ardi wa dhubabatu baina thadiyaihi. Jadi gagang pedangnya ditaruh di tanah, kemudian ujung pedangnya ditaruh di dadanya. Ya. Dia memperhatikan, tsumma tahamala alaihi, kemudian dia itu menyandarkan dirinya kepada pedangnya dan dia pun mati. Jadi dia membunuh diri dengan pedangnya sendiri. Akhirnya orang yang menyertainya dia keluar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau sungguh Rasulullah, utusan Allah. Maka beliau bertanya, apa itu? Kenapa? Ya. Ar-rajulul ladzi dzakarta anifa, orang yang engkau tadi sebut wahai Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni neraka, ya. Ya, jadi membesarkan urusannya dia, ya. Kemudian diceritakan seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian ceritakan seperti yang kita sebutkan. Jadi orang tersebut bercerita bahwasanya aku melihat dia itu membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri, ya. Jadi gagang pedangnya ditaruh di tanah, ujungnya ditaruh di dadanya, kemudian dia bersandar kepada pedang tersebut, akhirnya dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajul la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas. Orang itu mengamalkan amalan penghuni surga menurut pandangan kasat mata manusia. Wa huwa min ahlin nar, tapi sebenarnya dia itu adalah penghuni neraka. Ya, makanya dalam Islam enggak ada syahadah, saksian bahwasanya dia ini penghuni surga, dia ini penghuni neraka, enggak boleh. Kecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapatkan ilmu dari Allah. Adapun kita enggak bisa. Menurut kasat mata kita dia adalah orang yang baik, dia adalah penghuni surga dengan amalnya, tapi ternyata dia melakukan suatu dosa yang kita tidak ketahui. Seperti kita pernah mendengar hadis salah satu budak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disiksa, dikubur, ya kan? Padahal dia mati di medan perang tuh, ya. Ketika perjalanan pulang dia nuntun kendaraannya Nabi, menurunkan pelana untanya, ya. Nabi SAW dekat dengan Nabi, kemudian terkena peluru nyasar, mati. Para sahabat mengatakan hani'an lahu syahadah, selama dia mendapatkan mati syahid. Allah, beliau mengatakan enggak, ya, enggak. Kenapa? Karena dia telah mencuri mantel dan sekarang mantelnya jadi api dikubur, ya. Dia akan merasakan mantel tersebut menjadi api dikubur. Jadi kita hanya menilai seseorang dari kasat mata, jamaah doakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sesungguhnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita memberikan persaksian dia adalah orang yang penghuni surga atau dia penghuni neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa innar rajul la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas. Dan juga ada orang yang mengamalkan amalan penghuni neraka menurut pandangan kasat mata manusia, wa huwa min ahlil jannah, padahal dia adalah penghuni surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita ini dijadikan sebagai orang yang baik, tidak ada yang kita tutup-tutupi, ya. Kita baik semuanya. Seandainya yang kita tutupi dosa, kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rekayasa dalam hidup kita ini, ya. Kita minta ampun kepada Allah dari segala dosa dan kita perbaiki diri kita.
Kemudian satu lagi, hadis satu lagi dari Thabit bin Dhahhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatilihi. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin sebagai orang kufur, kafir misalkan ya, maka dia seperti membunuhnya. Ya, dosa besar ini ya. Jadi melaknat, mendoakan keburukan, ini dosa besar, dan juga menuduh orang mukmin sebagai orang kafir, ini juga termasuk dosa besar. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya pada hari kiamat. Ini yang sama ya. Jadi secara umum orang membunuh dirinya dengan apa saja, maka seperti itulah nanti dia disiksa di dalam api neraka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan silakan. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang hakim yang jahat, pemimpin yang jahat. Waalaikumsalam. Bunuh diri, maksud gimana orang yang sudah bunuh diri tapi tidak mati. Ya. Jadi ada yang bunuh diri. Ya. Bagaimana dengan orang yang berusaha bunuh diri tapi nggak berhasil? Ini dosa juga karena dia telah merencanakan dan juga melangsungkan, hanya saja gagal. Seperti orang yang ingin mencuri, dia sudah berusaha mencuri tapi nggak bisa gitu ya, gagal. Maka dia sudah mendapatkan dosanya. Tapi ada kemungkinan dia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup agar dia memperbaiki diri. Dosa yang besar tadi dikarenakan berusaha membunuh diri, kemudian dia bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan perbuatan yang konyol tadi, ingin bunuh diri, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobatnya dari perbuatan tersebut begitu besar ya, begitu besar sehingga bisa melebur dosa-dosa yang ingin dia lakukan. Ini termasuk rahmat Allah ya. Ada orang pengen bunuh diri tapi nggak berhasil ya kan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau di masyarakat ada orang yang bunuh diri, bagaimana? Apakah kita tidak mengurus jenazahnya? Mengurus jenazah seorang muslim itu hukumnya fardu kifayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, tokoh yang dipandang, yang diambil perbuatan dan juga ucapannya. Maka perbuatan beliau tidak mau, beliau meninggalkan sesuatu yang biasa beliau lakukan untuk kaum muslimin, itu para sahabat akan melihat, oh begitu besar ternyata dosa orang yang melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi kalau kita memang sebagai orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, dilihat oleh orang lain, oh Pak Fulan nggak mau sholatin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain melihat bahwasanya perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan yang dibenci, kita benci, sehingga mereka pun nggak mau ya melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Tetap jasa tersebut ada yang mengurusnya ya, dimandikan, dikafani, ada yang mensolati juga karena ini hak seorang muslim. Tapi dianjurkan untuk orang yang memiliki pengaruh atau bahkan sebagian masyarakat ya nggak usah mensolatinya, sebagai bentuk zajar, larangan atau juga teguran ya untuk orang tersebut dan juga orang yang belum melakukannya, supaya jangan sampai ada orang kepikiran untuk bunuh diri. Wallahu a'lam. Baik. Ya, kalau binatang enggak. Orang membunuh binatang, bagaimana hukumnya? Kalau membunuhnya dengan cara yang tidak benar, disiksa binatangnya, ini kezaliman, ya dosa, termasuk dosa besar. Abdullah ibnu Umar melewati para pemuda yang memasang ayam atau burung untuk dipanahin
buat sasaran. Jadi ada orang itu judi mengadu pakai burung. Kalau kena nggak apa-apa. Kalau nggak kena nanti anak panahnya buat aku, gitu ya. Yang punya burung itu. Kalau kamu nggak kena sasaran, panahnya punyaku ya. Iya. Ini. Abdullah bin Umar melewati mereka. Ketika melihat Abdullah bin Umar, mereka kabur tuh, takut, kalang kabut. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, siapa yang memasang burung ini? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka barang siapa di antara kalian yang membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Barang siapa yang menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, sapi misalkan. Wow, ya, kita ingin makan kerbau tersebut. Ya, sembelih dengan cara yang baik, dituntun, kemudian dijatuhkan, kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dibantai, dibacok-bacok kakinya, perutnya dan lain sebagainya, ditusuk-tusuk, tidak. Ya. Seperti yang kita lihat di beberapa ada daerah yang seperti itu, ya. Ini tidak punya adab, ya, tidak punya kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita seorang muslim, kita tidak dilarang untuk membunuh, kita tidak dilarang untuk mengkonsumsi binatang-binatang tersebut, tidak. Tetapi kita disuruh untuk memiliki rasa kasih sayang, memiliki adab yang baik, ya. Karena itu adab yang baik itu adalah bentuk rahmat seorang muslim kepada alam semesta ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup, Pak? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.